Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, teman-teman semua mahasiswa semester 6 program studi Hukum Ekonomi Syariah atau HES, program S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Masturiah, semester 6. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua di tanggal 21 Februari 2024 tentang materi kuliah tentang metodologi penelitian muamalah. Eh, Minggu lalu atau seminggu lalu itu pas kegiatan pemilu tahun 2024 tanggal 14 Februari ya. Jadi karena itu libur nasional jadi otomatis semua juga libur. Nah, sekarang kita masuk pertemuan kedua. Kemungkinan nanti beberapa bagian dari kegiatan ini akan terus dikawal karena materi ini adalah materi lanjutan dari metodologi penelitian di semester 5 yang tujuannya adalah mengantarkan mahasiswa untuk dapat memahami keilmuan substansi tentang bagaimana penyusunan penelitian khususnya di bidang muamalah. Oke, kita share screen dulu tentang pengertian dasar dari metodologi penelitian muamalah. Sebelumnya, barusan Akang sudah kirim buku di grup, itu ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 buah buku yang dikirim di grup, yang isinya adalah buku-buku pertama yang terkait dengan materi fikih muamalah, ya. Yang kedua itu tentang metodologi penelitian hukum. Itu kalian bisa lihat secara detail. Buku tentang teori hukum ada 3, kemudian 4 lagi itu tentang materi konten tentang muamalah. Ya, mohon itu di-download, simpan di laptop, buka dan pelajari. Kalau beli bukunya kan lumayan tuh, jumlah halamannya juga ratusan. Ya, oke. Kita akan masuk ke materi terkait dengan apa? Nah, ini sudah kelihatan belum? Ini ada file Word sudah yang akan Kak. tampilkan. Ini tentang dasar-dasar pengertian tentang metodologi penelitian muamalah. Minggu lalu eh, kita belajar tentang bagaimana cara membedakan antara materi yang terkait dengan keilmuan atau filosofis, kemudian juga yang terkait dengan empiris, ya, dan satu lagi adalah yang terkait dengan kewahyuan. Kemarin sambil kita kemudian mengecek kalau judul ini seperti apa. Nah, ternyata masih banyak yang keliru judul-judulnya. Nah, ini pun menjadi tantangan untuk kalian supaya bisa bagaimana membedakan antara konten penelitian yang berkaitan dengan kewahyuan, falsafi, atau juga yang empirik. Ya. Oke, materi pertama di materi tentang apa metodologi penelitian muamalah itu adalah tentang pengertian-pengertian dasar dulu ya. Kalian bisa lihat di sini teorinya. Di sini disebutkan metodologi penelitian muamalah itu merujuk pada kerangka kerja, strategi, dan teknik yang digunakan dalam mempelajari dan menganalisis aspek-aspek yang terkait dengan transaksi atau interaksi ekonomi dan sosial dalam konteks Islam. Ini ada bagian yang perlu di-highlight di garis bawahi. Jadi yang dikaji itu adalah tentang transaksi ataupun transaksi interaksi ekonomi dan juga interaksi sosial dalam konteks Islam. Jadi karena ada muamalahnya di situ.
Sementara kalau bicara metodologi penelitian, di sini hakikatnya adalah ini. Kerangka kerja, strategi, dan teknik yang digunakan dalam mempelajari dan menganalisis aspek-aspek yang ada dalam transaksi itu. Nah, seperti yang kita ketahui, istilah muamalah sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti transaksi. Dari kata amalun, ya, kemudian menjadi muamalah. Kata ini sering digunakan untuk merujuk pada segala jenis transaksi atau hubungannya antar manusia yang diatur dengan prinsip syariat. Nah, ini perlu kalian pelajari lebih lanjut karena ini jurusan kalian sendiri. Kenapa kemudian pentingnya kita mengkaji tentang transaksi syariah? Di buku-buku yang tadi dikirimkan, itu ada buku khusus yang mengkaji tentang fikih kontemporer contohnya itu. Kemudian fikih muamalah kontemporer. Ada lagi fikih muamalah teori dan implementasinya. Lalu ada karakteristik ilmu hukum dan metodologi penelitian hukum. Ada juga tentang halal haram bisnis online. Sekarang sedang marak terjadi. Bahkan tidak sedikit kasus-kasus penyimpangan dari bisnis ini kemudian mengandung sisi-sisi yang diharamkan. Seperti ada istilah olahraga ketangkasan. Padahal intinya judi online. Nah, ini kan persoalan. Ada juga main game. Intinya untuk mengejar sesuatu, tapi ujung-ujungnya ternyata itu adalah judi online. Nah, inilah yang perlu dipelajari, jangan sampai kita terjebak dengan persoalan-persoalan itu. Nah, dalam penelitian muamalah, ini yang harus kalian ketahui nih, metodologi digunakan dapat sangat bervariasi tergantung pada jenis dan tujuan penelitian. Ini yang menjadi landasan kita dalam melakukan penelitian itu, tujuan penelitiannya mau apa. Karena setiap tujuan dari penelitian itu akan berdampak pada penggunaan dari alat pengumpul datanya, jenis penelitian yang mau dipakainya apa, respondennya siapa, atau populasi dan sampelnya siapa, atau narasumbernya siapa, lalu bagaimana cara kita melakukan penelitiannya, itu dimulai dari tujuan. Ya. Nah, namun beberapa aspek umum yang sering menjadi fokus dalam metodologi penelitian muamalah, kita lihat di sini ada beberapa pendekatan dalam memahami tentang muamalah ini. Yang pertama ada istilah pendekatan normatif Islam. Di sini kajiannya adalah kajian yang berkaitan dengan kitab klasik dan sumber primer. Nah, kitab klasik itu terutama ya berkaitan dengan kitab-kitab fikih klasik ya, yang banyak mengkaji tentang muamalah. Nah, pendekatan normatif Islam ini maksudnya apa? Melibatkan kajian mendalam terhadap teks-teks klasik Islam. Seperti apa saja? Ada Al-Quran, pasti ya. Tidak bisa dilepas ketika bicara muamalah itu pasti ngomongin tentang Quran. Ada Quran, ada juga hadis, dan literatur fikih. Tujuannya adalah untuk memahami prinsip-prinsip dan hukum yang berlaku dalam transaksi muamalah. Jadi berbedanya dalam konteks yang sifatnya ibadah, kan kalau muamalah itu segala sesuatunya itu boleh selama tidak ada hukum yang melarangnya. Itu muamalah. Kaidahnya itu. Tetapi kalau dalam ibadah, segala sesuatu itu dilarang kecuali ada perintah untuk melakukannya. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Nah, karena muamalah ini tidak bisa, boleh dikerjakan apapun sampai dengan ada dalil yang melarangnya, berarti kita perlu mengetahui tentang apa yang sebetulnya bisa kita pelajari dari aspek-aspek yang sekarang sedang berkembang di masyarakat kita. Nah, ada ijtihad. Apa itu ijtihad? Kita sering mendengar ini ketika berbicara hukum Islam. Karena konteks pertama hukum Islam itu ya pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah hadis, kemudian ada ijtihad. Ijtihad itu adalah, ini penjelasannya, proses penalaran hukum untuk menghasilkan keputusan hukum baru berdasarkan sumber-sumber primer Islam yang dilakukan oleh para ulama atau ahli fikih, khususnya ketika menghadapi situasi atau transaksi yang belum diatur secara eksplisit dalam sumber-sumber klasik. Eksplisit itu artinya nyata, ya, nyata
jelas ada coretna lah ada dalil yang memang menghukuminya atau yang melarangnya atau yang membolehkannya. Ini ijtihad. Makanya disebutnya ketika berbicara tentang penelitian dalam metodologi penelitian muamalah, jenis pertama itu adalah pendekatan normatif Islam. Sini nih. Yang kedua adalah pendekatan empiris. Ini coba dipahami. Ini sama seperti jenis penelitian yang kemarin 2 minggu lalu kita pelajari tentang ada empiris. Nah, ketika berbicara empiris, kalian lihat bahwa dasarnya, prosesnya diambil dari pertama studi lapangan. Apa yang terjadi di lapangan? Dalam konteks interaksi sosial di masyarakat, apakah terjadi peristiwa muamalah di situ? Nah, ketika berbicara studi lapangan, maka yang dimaksud dengan pendekatan empiris berkaitan dengan studi lapangan, pengumpulan data diambil melalui observasi, wawancara, survei, untuk memahami praktik muamalah kontemporer. Kontemporer itu artinya yang sedang berkembang sekarang, ya. Termasuk bagaimana prinsip-prinsip syariah diimplementasikan dalam transaksi sehari-hari dan juga dalam bisnisnya. Nah, ketika berbicara pendekatan empiris dalam metodologi penelitian muamalah, maka analisisnya menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif. Di sini pernah kita berikan penjelasan di pertemuan di semester lalu terkait dengan dua istilah ini, kuantitatif dan kualitatif. Maksudnya apa? Analisis kuantitatif dan kualitatif ini, kalau kuantitatif menggunakan metode statistik, sedangkan kualitatif menggunakan analisis naratif. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menginterpretasikan data yang dikumpulkan. Seringkali dengan tujuan mengidentifikasi tren yang sedang berkembang sekarang, lalu pola, ya, polanya, lalu ada masalah dan tentang praktik muamalah. Nah, kemarin waktu kita belajar dari contoh-contoh ini sebetulnya menarik nih. Kalau kalian termasuk orang yang rada apa ya, cekatan untuk belajar, sebetulnya ketika Akang kemarin sudah menampilkan ini kalian searching di internet, lalu download filenya, karena ini file yang di-downloadnya itu adalah full text. Ketika full text, maka sesungguhnya kamu bisa belajar dari awal tentang isi dari skripsi yang dibuat oleh mereka. Sehingga paling tidak, belum kalian melakukan penelitian skripsi, tapi kamu sudah belajar tentang bagaimana skripsi itu dibuat, minimal tahu sistematikanya kayak apa, kemudian lagi materinya apa, masalahnya apa, bagaimana cara mereka mengumpulkan data, bagaimana cara mereka mengolah data, bagaimana cara mereka menginterpretasikan data, sampai dengan bagaimana mereka atau si penulis-penulis skripsi itu menyusun laporan hasil penelitiannya. Gitu. Itu yang kedua, yaitu pendekatan normatif Islam, dan yang kedua adalah pendekatan empiris. Kemudian yang ketiga, teman-teman nih, coba dilihat, ada istilah pendekatan yang digunakan di dalam metodologi penelitian muamalah adalah pendekatan interdisipliner. Apa ini pendekatan interdisipliner? Pendekatan interdisipliner artinya kita mencoba mengintegrasikan satu ilmu dengan ilmu yang lain. Maksudnya, memadukan prinsip-prinsip muamalah dengan teori atau metodologi dari disiplin ilmu lain, seperti pendekatannya dengan ada pendekatan antara muamalah dengan ekonomi, muamalah dengan hukum, muamalah dengan psikologi, muamalah dengan antropologi sosial. Dalam rangka apa itu semua dilakukan? Pendekatan interdisipliner itu tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik, artinya lebih menyeluruh, ya, holistik itu, dan multidimensi. Ada pertanyaan menarik. Contoh, kenapa riba sulit diberantas? Itu tidak bisa dijawab hanya sebatas,
kurang we meureun pengetahuan tentang keagamaannya. No, kadang-kadang justru yang terjadi orang yang memahami tentang syariah pun justru adalah pelaku riba. Kenapa? Sistem dan juga kondisi sekarang masih belum bisa memaksa orang itu keluar dari jeratan riba. Kalau riba yang kita maksud adalah sesuatu yang memang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena memang di situ ada unsur-unsur goror, ada unsur-unsur maisir, ya, kemudian ada unsur-unsur yang sifatnya apa, ya, tidak jelas lah hukumnya. Nah, kasusnya seperti ketika orang beli motor pakai leasing ke bank lalu kredit, itu kalau kalian telusuri dari awal mulanya itu sudah mengandung unsur riba. Nah, pertanyaannya, apakah kita hanya bisa ngomong halal haram saja bicara muamalah riba? Tidak bisa juga. Di situ ada aspek ekonomi, di situ ada aspek hukum, secara psikologis juga ada gitu. Jadi ketika kita mendekati sebuah pertanyaan tentang kasus muamalah, itu ternyata tidak bisa hanya didekati dengan pendekatan muamalah toh. Kita perlu mendekatkan dengan sisi-sisi yang lain, di antaranya sisi ekonomi, sisi hukum, psikologi, dan seterusnya. Ini masih hal-hal yang sifatnya juga terbatas ya. Boleh jadi ditambahkan disiplin ilmu lain itu adalah seperti halnya apa ilmu apa itu ilmu pendidikan dan lain-lain itu sangat mungkin terjadi ya. Ini kalau zoomnya kemungkinan habis dalam waktu 10 menit lagi. Nanti setelah keluar nanti nanti masuk lagi ya, jangan lupa nanti karena ini mungkin belum diperpanjang nih, nanti kita perpanjang dulu ya. Oke, ketika bicara pendekatan interdisipliner, maka langkah berikutnya adalah ada yang disebut dengan studi perbandingan. Apa itu studi perbandingan? Studi perbandingan itu adalah membandingkan prinsip dan praktik muamalah dengan sistem hukum dan ekonomi yang lain, baik yang bersifat sekuler maupun agama lain. Untuk apa tujuannya? Studi perbandingan itu untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan peluang untuk integrasi dan juga adaptasi. Kasus seperti contoh, apakah praktik muamalah di Indonesia itu sama dengan praktik muamalah yang terjadi di Malaysia? Contohnya begitu. Apakah praktik muamalah di Indonesia sama dengan yang diterapkan di Saudi Arabia contoh, atau di Mesir? Sebagai sebuah negara dengan jumlah mayoritas penduduk Islam, apakah mereka juga praktik muamalahnya juga sama mengkaji itu? Itu kan sesuatu yang bisa dipelajari. Dalam rangka apa? Supaya kita secara psikologis, secara pengetahuan atau wawasan juga bisa memahami dan memaklumi jika ternyata di negara-negara Islam yang lain praktek-prakteknya ada yang berbeda gitu, ya. Ada yang berbeda walaupun sama-sama Islam. Boleh jadi dilihat dari sisi antropologinya berbeda, dari sosiologinya juga berbeda, sehingga melahirkan kaidah-kaidah dan juga aturan hukum yang berbeda, walaupun sama-sama bicara tentang muamalah. Oke, itu pendekatan interdisipliner dengan memahami integrasi dan juga ada yang disebut dengan perbandingan. Kemudian berikutnya adalah tentang pendekatan etika dan nilai. Ini yang menarik, yang lagi rame-rame bicara tentang etika dan nilai. Apa ini maksudnya? Bicara analisis etis, di sini ada penjelasan bahwa dalam memahami apa muamalah, kita perlu dengan analisis etis ini mengeksplorasi aspek-aspek etis dan moral dari transaksi muamalah dengan fokus pada bagaimana prinsip-prinsip seperti ada istilah keadilan, kesejahteraan bersama, larangan riba, itu bagaimana diimplementasikan atau ditegakkan. Ini contoh saja nih, contoh. Tapi ketika bicara etika dan nilai, ini bagian dari hal yang perlu kalian pahami betul. Bahwa ekonomi dalam Islam itu punya nilai tidak hanya sebatas transaksi
beres, selesai, sudah. Tapi di sini ada sisi keadilan, atau ada kesejahteraan bersama, atau tidak boleh saling menipu contohnya. Berarti harus jujur. Itu value yang ada dalam transaksi atau dalam muamalah. Jadi artinya muamalah di dalam Islam itu tidak hanya sebatas pada sebuah transaksi itu selesai terjadi. Tetapi bahwa dalam transaksi itu ada sesuatu yang dibangun antara satu orang dengan orang yang lain, atau bahkan satu orang dengan banyakkan orang yang lain, itu ternyata memiliki tujuan-tujuan yang mengandung value atau mengandung nilai. Nilainya nilai etik terutama. Ya. Nah, kemudian studi kasus contohnya di sini ada kasus apa maksudnya? Pendekatan etika dan nilai itu dalam konteks studi kasus. Maksudnya apa? Analisis mendalam terhadap kasus-kasus spesifik dalam muamalah yang seringkali untuk menilai konformitas mereka dengan syariah dan untuk menarik pelajaran atau rekomendasi. Apa itu konformitas? Itu conform itu artinya kita mencoba untuk mengkonfirmasi sesuatunya itu sudah benar atau tidak. Karena ada kasus-kasus yang terjadi secara spesifik. Dalam muamalah apakah mungkin itu terjadi? Sangat mungkin. Ya, dulu pernah terjadi, contohnya nih dalam kasus jual beli ada transaksi online. Ada seorang ustadz yang kalian pasti tahu, namanya Ustadz Yusuf Mansur. Dia punya project yang namanya PayTrend, dulu ramai. PayTrend itu sampai bahkan ada aplikasinya, bahkan juga ada hitung-hitungannya, dan orang yang jadi member itu nanti ada fasilitas ketika bayar telepon atau beli apa atau apa, itu ada aplikasi namanya PayTrend. Orang tinggal deposit saja dan di situ dia dapat untung. Ya. Maka dilakukanlah waktu itu seminar kemana-mana. Tapi ternyata di perjalanan PayTrend itu ada ustadz-ustadz lain seperti hanya ada yang namanya Ustadz Erwandi Yusuf Erwandi kalau tidak salah, itu memberikan pendapat dan itu ada di YouTube yang menjelaskan bahwa PayTrend itu terindikasi mengandung riba. Di situ mulai ramai itu. Sampai akhirnya ya mungkin karena sudah waktunya berubah kan, karena bangunan bisnisnya tidak kuat dari sisi eh, apa eh, modal ataupun juga mungkin value yang ingin ditegakkannya juga, akhirnya PayTrend bubar. Kalian bisa lihat banyak sekali orang yang kemudian eh, me, apa, mengalami kerugian atau bahkan juga merasa tertipu dan lain-lain. Tapi ini bisnis, ya. Nah, ini kasus yang terjadi. Kenapa? Kok bisa sebuah transaksi muamalah yang kekinian itu ternyata ada yang memberikan penilaian bahwa ini adalah teridentifikasi mengandung riba. Ini karena ada kasus yang terjadi dan kasusnya itu unik. Jadi kalau istilah studi kasus itu, kasus yang terjadinya harus sesuatu yang unik. Maka kita bisa dekati itu dengan pendekatan etika dan pendekatan nilai. Nah, dalam prakteknya di sini dijelaskan, metodologi penelitian muamalah seringkali membutuhkan pendekatan yang fleksibel dan adaptif. Adaptif artinya ya berdasarkan situasi dan kondisi orang bisa menyesuaikan. Fleksibel berarti dia bisa melihat satu konteks terjadi itu dilihat dari perspektif-perspektif yang menurut dia cocok untuk dipelajari. Hal ini karena apa? Karena mengingat kompleksitas dan keragaman konteks dalam dunia Islam serta tantangan-tantangan kontemporer yang dihadapi dalam praktik muamalah. Ini eh, apa? Sesuatu yang perlu di-highlight ya, dijelaskan. Kenapa kemudian kita perlu fleksibel dan adaptif ketika bicara muamalah? Ini karena ini kompleksitas dan keragaman konteks dalam dunia Islam serta tantangan kontemporer yang dihadapi oleh praktik muamalah.
Nah, terakhir, selain itu, penting bagi si peneliti untuk mempertahankan kesetiaan pada prinsip-prinsip syariah sambil menerapkan rigor akademik. Itu artinya menerapkan nilai-nilai sesuatu yang penting untuk dipegang dan pengumpulan dan analisis data. Artinya gini, jangan hanya karena suasana dan situasi zaman berubah dengan cepat, online, orang sudah bicara digital, maka orang menghilangkan atau lupa tentang prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam, agama kita. Makanya penting untuk diketahui oleh kalian yang memang hari ini jurusannya jurusan eh, hukum ekonomi syariah untuk tahu persis tentang bagaimana metode kita memahami konsep itu dalam kehidupan keseharian. Hati-hati. Salah satu doa yang ini memang doanya masih debatable, katanya bukan dari Nabi, tentang doa mau makan. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzab. Allahumma ya Allah, rozaqtana, berikanlah rezeki kepada kami, fima rozaqtana, Allahumma barik lana, berikanlah keberkahan kepada kami, fima rozaqtana, dari rezeki yang telah engkau berikan kepada kami. Wa qina adzabannar,